Si Bucuy ngambek setangnya, oblak. Biru banget airnya. Tuh, pemandangan jalannya. Wah, ini banyak banget sih ini air terjunnya. Wih, air terjun. Waduh, ini air apa ini? Biru airnya ya. Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dan dijauhi dari mara bahaya ya. Pada hari ini saya mau melanjutkan perjalanan touring nih teman-teman. Saya mau keluar dari kawasan Dieng. Rencananya mau menuju ke arah Kebumen. Sekaligus saya mau pulang kampung nih, cielah. Tapi sebelum sampai di Kebumen, saya mau coba cari bengkel Ahas terlebih dahulu. Sebab ini motor saya stang depannya ini udah saya kunci, udah kencengin, tapi masih rada oblak nih teman-teman. Dicek komstir aman, nggak ada goyang, nggak ada apa. Tapi kayaknya ini nggak tahu dari mana ya, kok rada-rada goyang gitu. Makanya saya mau cari bengkel Ahas dulu. Oke. Buat teman-teman yang baru banget berkunjung ke channel saya, kalian boleh tonton video sebelum-sebelumnya. Kalau kemarin itu saya touring dari Jakarta menuju ke Dieng, lalu episode keduanya itu saya berusaha menaklukkan tanjakan ekstrim yang ada di Dieng. Contohnya salah satunya itu tanjakan Tengkorak Sikarim. Dan alhamdulillah tanjakannya berhasil dilalui, berhasil dilewati. Waduh nih Mas Man nih. Om, balik Om. Sip. Ada dia. Ya, tadi sehat-sehat ya Om ya. Ke itu dulu, ke Gombong dulu. Pulang ke Kebumen dulu. Tuh teman-teman, bisa lihat nggak? Tuh goyang stangnya. Nggak tahu ini kendor di mananya, nggak tahu ya. Makanya ini mau coba cari bengkel Ahas dulu. Takut juga kalau nanti lagi nanjak-nanjak kan, beban ke belakang. Oh goyang mah enggak teman-teman, cuma tuh ngegedek doang. Tuh ngegedeknya maju mundur kayak deret gitu. Boh rame pol. Pada mau foto-foto. Sebenarnya mas spot foto bagus tuh di atas. Tar. Jadi pemandangannya tuh Gunung Sindoro langsung. Ini by the way bengkel Ahasnya yang apa namanya, lokasinya tuh yang ada di daerah Wonosobo teman-teman. Nah, tadi saya nyari pada jauh-jauh banget bengkel Ahas di sini. 40 kilo, 50 kilo. Paling dekat Wonosobo cuma 15 km. Nah, ini kalau ngerem begini kan nekan ke depan. Terus kalau nanjak kan narik ke belakang. Takut potek doang saya, takut keropos doang. Soalnya ini kan motor Honda. Boy, kabutnya. Sekarang jam berapa nih? Jam 8:30 pagi. Kabutnya. Waduh, spot fotonya nggak kelihatan. Di sini nih, spot foto tuh di sini. Nggak kelihatan. Ini di depan nih ada jeep. Saudara saya dia. Kalau main ke Dieng, kalau kalian mau tanya-tanya seputar penginapan atau sewa-sewa jeep, boleh tanya ke saya. Wah ini saya skip dulu ya teman-teman, saya mau nyelip ini dulu nih, berisik. Dieng di beberapa hari ini curah hujannya nggak terlalu sering ya teman-teman, tapi kabutnya itu loh. Kabutnya yang apa namanya, bener-bener dahsyat. Kemarin saya sempat ke tanjakan Sikarim tuh,
mencoba menaklukkan tanjakan si Karim. Itu bener-bener lagi nanjak, jalan jelek, ketutup kabut. Waduh, sesuatu sekali itu. Ini spot foto nih, nih, sebelah kiri sini nih bisa foto juga. Tapi kabutnya lagi tutup banget. Sekarang di mana-mana udah penginapan semua ya di Dieng tuh. Negeri di atas awan, Dieng di atas awan. Gardu Pandang nih. Tapi kabutnya bener-bener tebel banget ini sih. Salip dulu, itu di belakang ada motor yang tadi berisik tuh. Nggak akan kedengeran saya ngomong apapun itu. Ini stang motor baru kerasa tadi pagi. Kayaknya sih gara-gara semalam sih ya. Kan saya keluar tuh. Kok kata saya kok rada beda nih stang, rada kayak pakai buat lepas tangan tuh kayak yang ngegeter. Tapi pas di apa namanya? Pas dicoba komstirnya mah aman alhamdulillah. Nggak ada gedek, nggak ada geter. Tapi ini malah kayak oblaknya tuh ke depan belakang, jadi kayak teleskopik. Kalau setir mobil tuh teleskopik. Saya mau bongkar di bengkel motor yang lain tapi agak sedikit takut teman-teman. Sebenarnya ada sih bengkel di Dieng itu di atas, di dekat masjid. Cuma khawatirnya ya dia nggak bisa bongkar bodi PCX yang pertama, yang kedua ya takut ditembak aja harganya gitu. Karena kan kalau user PCX tahu sendirilah, bongkar bodi depan PCX itu kerupuk banget. Salah nempel ya udah nggak akan presisi. Nah ini pasar Garung nih teman-teman. Adanya di masuk ke Wonosobo. Tuh, pasar Garung. Ini kalau lagi mampet banget nih siang dikit atau sore di pasar Garung nih macet parah sih. Macet parah karena ya jalannya seperti ini luasnya. Volume kendaraannya banyak kan yang mau ke arah Dieng. Di pasar Garung ini udah mulai suhu udaranya udah mulai terasa sedikit hangat-hangat ya. Walaupun memang ya sejuk lah, masih sejuk tapi sudah nggak seadem di Dieng gitu. Ini sebenarnya bengkel-bengkel motor yang apa namanya tuh bengkel lokalan gini banyak tuh, rame tuh. Ini sekarang saya lagi ada di Ahas Bugangan Wonosobo ya teman-teman. Ini patokannya bunderan. Si Bucuy ngambek setangnya, oblak, maju mundur. Nah ini si Wisnu ceritanya dia mau bersihin TB. Di sampingnya bengkel Ahas. Dia mau buka saingan Ahas anjir. Jadi gini teman-teman, akar permasalahan dari kenapa stang saya bisa oblak. Kalau diurut-urut dari kejadian sebelum-sebelumnya itu kan saya waktu itu ikut acara Honda Bikers Day ya. Itu saya nginjek lubang, pelek saya bengkang, itu lubangnya benar-benar parah, motor sampai terbang. Itu sebenarnya udah terjadi gejala itu. Kemarin lewat Kerakalan ceritanya, nanjak jalannya kan jelek juga kan. Otomatis beban narik ke belakang, terus ditambah lagi setang juga kan otomatis kita narik terus kan. Kemarin kita nanjak di tanjakan Tengkorak si Karim. Begitu juga jalan jelek, tanjakan ekstrim, motor mah performanya oke, tanjakannya libas-libas. Paginya ternyata
Begitu dipanasin loh, kok stang gua maju mundur no. maju mundur ternyata oblak. Kita tunggu motor kita, ya nggak tahu lah berapa lama. Yang penting bager dulu lah, baik dulu lah ini si Bucuy, biar kita bisa lanjutin perjalanan touring dengan selamat sentosa. Let's go. Akhirnya teman-teman selesai juga didandanin. Ternyata bener. Jadi ada, nggak tahu ya, ini saya nggak begitu paham tentang komstir. Katanya kendor. Jadi pada saat saya ditanya kronologinya gimana, ya saya kasih tahu. Saya nanjak-nanjak di Kerakalan, terus di Tanjakan Sikarim. Yang jalannya memang jelek. Kata dia ya kalau jalan seperti itu memang bebannya itu kan lari ke belakang, dan akhirnya kita mau nggak mau kita narik stang kita ke belakang buat ngegas gitu kan. Ya tapi udah terselesaikan dan juga sudah teratasi masalahnya. Ini udah kenceng sekarang. Tadi mau oblak-oblak ya, kayak naik sepeda BMX kan zaman sekolah dulu. Dulu kan zaman sekolah sepeda BMX kan kayak gitu tuh. Stangnya cerut. Kalau mau didrakin stangnya dikebawahin. Mode drag anjas. Oke teman-teman, ini kita lanjut lagi. Tadi sempat hujan di daerah Wonosobo. Anyway, terima kasih banyak buat Ahas Wonosobo yang sudah memperbaiki si Bucuy. Sekarang saya mau melanjutkan perjalanan kembali menuju ke arah Kebumen. Semoga perjalanannya lancar, terus cerah selalu, tidak ada kendala lagi, dan dilancarkan sampai kembali ke rumah dengan selamat. Amin. Ini di sebelah kiri kita kalau nggak salah ada tukang mie ongklok deh. Kalau nggak salah ya, ini di sebelah kiri kita ada tukang mie ongklok. Lah masih hujan kan teman-teman, hujan lagi tuh. Ya. Tapi coba gas aja deh. Hujannya agak-agak nanggung gimana gitu. Nah, sekarang saya sudah pakai outfit jas hujan nih, teman-teman. Habis sholat Jumat hujan deras. Soalnya saya lihat awannya ke arah selatan tuh gelap. Jadi buat jaga-jaga aja, kita pakai outfit anti hujan. Anjas. Gimana nih teman-teman? Buat kalian yang lagi nonton video ini di siang hari, jangan lupa makan siang. Makan yang bergizi, asik, supaya kalian sehat selalu dan dijauhi dari penyakit apapun itu. Dan kalau teman-teman yang nonton ini lagi malam-malam, selamat makan malam juga. Nih padahal cuacanya lumayan terik ya, tapi gerimisnya lumayan kenceng nih. Hujannya lagi nggak nentu, ntar nongol, ntar hilang, ntar nongol, ntar hilang. Ya gitu terus. Ini jalur dari Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga ini enak banget teman-teman buat, ya kalau buat speeding-speedingan aslinya enak ini, sumpah. Lurus terus. Terus kalau itu turunan, nah kalau dari arah sebaliknya tuh pasti nanjak. Ini enak banget sih. Udah mau jalurnya mulus, bagus, pemandangannya ya bagus lah, gini lah. Ciri khas dari pemandangan jalur tengah ini. Ini kan masuknya ke jalur tengah ini, Banjarnegara. Si Wis tuh nyopot jas hujan. Udah kita kata. Itu di depan gelap, anginnya ke arah kulon, ke arah barat anginnya. Pasti awan ke bawah. Ya. Dicopotnya hujannya. Ya. Kan pas banget batasnya hujan, guys. Udah kita kata hujan pasti. Kita mah gede di jalan. Sombong banget gede di jalan, jadi tahu cuaca gitu.
Bukan gitu teman-teman, maksud saya ya ngapalin pergerakan arah angin, awannya ngarah kemana gitu. Salah satu hal yang bikin saya males di belakang mobil truk atau kolbak itu adalah kata-katanya teman-teman. Ini di depannya ada mobil kolbak nih, kata-katanya. Jalan kaki itu sehat, yang nggak sehat itu jalanin aja dulu. Anjas, perih, 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 perih. Jadi buat kalian kalau yang mendengarkan kata-kata jalanin aja dulu, ya itu adalah sebuah kata-kata harapan yang hampir 90% itu masih harus perlu diperjuangkan teman-teman. Gitu. Jadi di dunia ini tidak ada yang pasti. Kalau ada kata-kata dalam pacaran, ya udah jalanin aja dulu. Dah, itu mau udah intrik-intrik mau dijalanin. Jalanin ya, terus habis jalan dia hilang. Ah, perih kan. Udah jalan dia ngilang. Deh. Perih, perih, perih. Wih. Ini entah kenapa ya, kalau saya itu mudik motoran ke kampung lewatin hutan-hutan seperti ini tuh kadang-kadang suka nyium bau menyan. Itu kayak gimana ya, enak ya. Jadi kayak apa ya, wangi-wangi ciri khas dari hutan yang dekat-dekat sama kampung saya kayak gini wanginya gitu. Apalagi dulu almarhum Mbah Kakung saya itu kalau ngerokok itu pakai batu apa, menyan batu yang diiris ke dalam bakonya tuh. Aduh. Mungkin ada beberapa orang yang ini bau apa sih? Kalau ada yang tahu ini bau menyan nih, bau menyan, kaget. Padahal bau menyan tuh karena kita isep, karena kita tuh ngerokok pakai menyan. Jadi jangan kaget teman-teman. Hujannya deras banget. Sebenarnya dari Wonosobo ke Kebumen itu 2 jam. Cuma karena tadi kita trouble motor, terus ditambah lagi nyanyak nyinyi. Jadi berapa jam ini? Udah jam 1 aja. Tadi di belakang ada tukang warung nasi banyak, sekarang di sini nggak ada sih. Agendus Agra, Rocket Chicken gitu, apa kek? Tak terasa waktu sudah jam 2:30 sore nih teman-teman. Sebentar lagi kita akan belok ke kiri mengambil arah ke Waduk Sempor menuju ke arah Kebumen. Sebenarnya bukan ke kota Kebumen ya, tapi ke Gombong. Saya pulang ke Gombong teman-teman. Nah kita lihat itu adalah gunung-gunung yang ada di daerah selatan, ciri khas dari jalur selatan. Hampir 1 tahun ya, belum, aduh baru lebaran kemarin pulang kampung nih. Gombong Kebumen belok kiri, kita belok kiri. Hihi, Allah Akbar. Mari pulang, marilah pulang. Nih lampu merahnya jauh nih di bawah tuh. Lampu hijaunya jauh di bawah. Marilah pulang bersama-sama. Hihi, wuhu. I'm back to home. Jadi beginilah teman-teman jalur menuju ke Waduk Sempor dari Banjarnegara, atau kalau dari apa namanya Purbalingga. Aduh ini depan mobil tanah nih. Mobil tanah, tanahnya basah lagi. Selip dulu dah, seset dulu dah teman-teman. Kita seset dulu.
Kotor. Nyiprat-nyiprat. Jadi kondisi jalannya seperti ini nih. Kalau kita dari Banjarnegara atau dari Purbalingga itu jalan menuju ke Waduk Sempor, jalannya kayak gini teman-teman. Jalannya sih sebenarnya bukan jalan nasional, tapi jalannya lumayan gede dan bagus. Ya kurang lebih sekitar setengah jam lagi lah sampai di Waduk Sempor tuh. Woi, cakep jalannya tuh kan. Wih, turun terus. Wih. Ai, tuh. Ah. Ini buat teman-teman yang tinggal di daerah sini atau kalian mau ke arah Jogja atau ke arah Kebumen, Gombong, Purworejo, kalian coba deh lewat jalan ini deh. Ini enak banget. Memang nanti di depan itu pas di tanjakan Sempor itu ada beberapa tikungan dan juga tanjakan yang terjal. Tapi pemandangannya bener-bener estetik. Dan ini jalur yang bisa dikatakan jalur anti macet pada saat mudik. Ini saya kasih tahu bocorannya aja ya teman-teman ya. Jadi jalur ini adalah jalur yang aman kalau kalian memang mau ke arah Gombong, Kebumen. Keluar tol, kalau naik mobil itu keluar tolnya jangan keluar tol Perupuk. Kalau keluar tol Perupuk kalian akan ngambil jalur Banyumas. Ya Perupuk, terus Tegal, terus arah Banyumas, ke arah apa Cilacap. Wah itu macet. Pasti macet karena lewat situ kendaraan kontainer bensinnya panjang-panjang banget teman-teman. Nah kalau lewat sini itu kita keluar tolnya tuh keluar tol Tegal kalau nggak salah, Tegal apa Brebes Timur ya, lupa saya tuh. Ambil ke arah Belik. Nanti dari Belik langsung tembusin ke arah Sempor. Aduh ini jalannya kayak gini nih, dengar nyelan. Nanti dari Sempor udah deh keluar, udah Gombong. Gombong, Kebumen, Nganan, Banjarnegara balik lagi kita lurus. Tadi tembusannya yang lampu merah tadi. Nah. Wih, duren ceng. Nah, ini kita ambil ke kiri, Gombong, Kebumen kiri. Ini motek nanjak nih. Wih, tuh, wih. Hihi. Tuh pemandangannya indah, sawah-sawahnya. Sedang hijau. Tuh. Wih. Insya Allah Lebaran tahun 2026 saya bisa pulang kampung lewat sini lagi. Tuh, enak banget kan. Sebenarnya dari mudik itu atau dari touring ya, touring, mudik atau ya perjalanan jauh lah, itu bukan sebuah destinasinya sih kalau saya pribadi ya teman-teman. Saya suka bukan destinasinya, tapi saya suka tuh proses perjalanannya sih. Mulai dari capeknya, terus kayak dramanya, itu pasti ada aja di perjalanan. Dan itulah yang saya suka gitu. Memang hidup itu terkadang harus perlu drama sih. Nah ini nih tanjakannya nih teman-teman. Tanjakan ekstrim. Tanjakan ekstrimnya ini. Tanjakan ekstrim. Nanti di depan ada lagi. Ini masih nanjak ini. Tanjakan ekstrim Waduk Sempor. Widih. Tuh. Si naik. Panjang naiknya. Hihi.
Masih naik. Wih, belok. Haha. Oh, is coming home. Is coming home. Nanti di depan ada lagi. Yang raja terakhirnya ada nanti, raja terakhir di depan. Wih, makan mendoan dulu mantep nih kayaknya nih di Sempor. Ada tukang tempe mendoan di Waduk Sempor tuh yang rame. Oh, nanjak lagi. Cihui. Wih. Duren. Duren mulu ah, udah. Ngatin duren mulu. Dah elah. Wih. Ini kita harus nyelip ini nih teman-teman, nyelip mobil truk. Soalnya kalau nggak diselip nanti di depan itu ada tanjakan yang memang ekstrim. Nah ini nih tanjakan panjang, panjang ya tanjakannya. Tuh. Ada air terjunnya tuh. Sempor. Oh, masih nanjak. Jangan anggap remeh Sempor. Lobang. Nah, gombong ke kanan. Kita ambil kanan, teman-teman. Nih, tanjakannya ini nanti nih. Bukan ini ya, ini bahaya tuh ke kampung orang gitu ntar. Nah, ini nih. Belok kiri, naik, set ke kanan. Ini raja terakhirnya. Tuh, wih. Nah, sudah deh, selesai. Saya menemukan momen langka. Kalau lagi pulang kampung ini biasanya airnya tuh surut ya, tapi kali ini airnya lagi mudal-mudal atau lagi banyak dan warnanya biru. Biru banget airnya. Biru banget airnya. Wah, pengen mandi sini di pinggir jalan begini. Tuh, pemandangan jalannya Waduk Sempor. Ini kalau lagi hujan deras, teman-teman lewat sini itu hati-hati ya. Apalagi kalau udah malam lewat sini hati-hati, harus hati-hati banget karena kalau nggak hati-hati tuh ada curug kecil-kecil gitu. Biasanya kalau curah hujannya lagi tinggi dia turunnya kenceng sampai luber ke jalan. Bukan luber ke jalan sih, tumpah ke jalan. Tuh, ini air terjunnya nih. Itu. Wah, ini banyak banget sih ini air terjunnya. Tuh, kelihatan kah? 100 air terjun, anjas. Air terjunnya tuh. Wih, air terjun. Seger banget. Lihatnya seger. Nah, ini sebelah kiri kita udah masuk ke wilayah Sempor nih, teman-teman. Tuh. Nanti bendungannya di depan. Ini nanti ada curug lagi kalau nggak salah, ada satu di jalan banget, di pinggir jalan banget. Jadi kayak di Telomoyo gitu. Wih.
Nah ini nih. Ini teman-teman. Bentar Om foto dulu bentar. Buat thumbnail. Foto dulu buat thumbnail teman-teman. Udah situ aja Oke. Kita foto dulu buat thumbnail. Oke teman-teman, kita telah tembus ke jalur Dendlesnya Kebumen nih. Nanti sebentar lagi kita akan belok ke kanan. Nah, jadi ini kalau lurus terus ke sana itu ke jalur Dendles menuju ke Jogja. Gitu teman-teman. Nah, sekarang dalam beberapa meter lagi kita akan belok ke kanan menuju ke arah pesisir jalur pantainya Kebumen nih, teman-teman. Di depan pengkol kanannya, nggak boleh di sini. Nah ini di sini pengkolnya. Tuh itu kalau ke sono ke Dendles, ke Jogja. Nah ini kita naik ke sini, Kebumen, Karangbolong. Jalurnya mulai enak. Tadi jalur yang sebelum-sebelumnya itu setelah lepas dari Desa Buayan itu jalurnya jelek parah. Makanya tadi lagi ada perbaikan jalan total. Kayaknya sih nanti Lebaran supaya udah bisa siap dipakai sampai ke Dendles sih, kalau saya bilang udah dicor itu. Kebumen tuh baru tahun ini ya, kayaknya baru tahun ini sih ya dicor total kayak gitu. Sebelum-sebelumnya sih cuma kayak di aspal, terus aspal yang bolong ditambel-tambel kayak gitu doang sih. Baru kali ini doang tuh ada perbaikan jalan total, dicor semuanya sampai naik ke kampung saya ke Banyumudal. Jadi tadi saya sebenarnya mau mengkol dulu pulang ke rumah. Ini cerita sebenarnya nih teman-teman. Jadi tadi saya mau pulang dulu ke rumah, mau belok ke kanan. Ternyata jalannya ditutup pol, sedang ada pengecoran. Jadi pas pada saat di desa kampung saya itu jalurnya baru banget dicor, dan saya telepon bule saya yang ada di rumah. Bapak saya nggak diangkat, telepon bule saya, kata bule saya, oh iya mas lagi nggak bisa lewat. Posisi di mana? Ada di Buayan. Saya bilang ada di Buayan. Ya terus mau gimana? Kalau kita muterin lewat jalur nasional sama aja tembusnya situ-situ juga, katanya gitu. Kalau mau muter lewat jalur pantai Menganti bisa, atau lewat Langin Ujung, namanya Langin Ujung teman-teman. Lewat Langin Ujung bisa. Cuma kalau lewat Langin Ujung ya muternya kejauhan, jalannya pun sama aja jauh gitu. Jadi ya udahlah, kita putuskan ke Menganti terlebih dahulu, dan nanti kita mungkin cari-cari opsi lain. Ya siapa tahu nanti malam ada jalan-jalan tikus yang udah dibuka gitu. Ini karena masih sore aja sih, jam 4. Dan gitu tadi lagi ada mandornya juga sih. Lagi ada mandornya, jadi nggak boleh dilewatin kayaknya sih. Orang tadi juga yang rumahnya di dekat situ aja pada jalan kaki, motornya parkir di depan portal. Ya kita nikmatin aja, namanya rencana. Saya juga nggak kepikiran nanya sih, nggak pengen ngasih tahu orang rumah juga kalau saya mau pulang gitu. Maksud saya gitu, biar surprise, katanya mah cenah surprise, padahal bukan surprise. Weh, apa nih sound horek? Weh, ada sound horek. Hajat. Seng, dada saya sampai getar-getar, der. Kenceng banget itu bassnya berarti. Ke kiri ke pantai Karangbolong. Itu di Karangbolong itu banyak rumah saudara saya. Tapi saya nggak tahu namanya siapa. Karena waktu itu pas ketemu nggak nanya nama, taunya rumah di Karangbolong aja.
Masa setiap rumah saya kunjungin, Pak, saudaranya bapak saya yang mana ya? Kocak banget kan jadinya. Di jalur ini enak nih. Aspalnya bagus, jalurnya liak-liuk, naik turun tuh. Ini nanjak. Tahun lalu si Bucu di tanjakan ini keteteran nih. Di tanjakan ini keteteran tahun lalu si Bucuy. Sekarang mau wis naik terus. Ya. Ini tuh. Tahun lalu mah ancang-ancangnya jauh. Kalau nanjak begini khawatir. Dua 20 menit lagi masuk ke kawasan Pantai Menganti nih. Sekarang udah jam 4 lewat 6 menit. Ya sekitar setengah 5-an sampai kita nyore dulu di Pantai Menganti. Saya sebenarnya agak nggak enak sih sama Wisnu. Ya, dia tadi nungguin saya benerin setang dari jam setengah 10 sampai jam setengah 12. Jadi tadi kita start dari Dieng tuh jam setengah 9, terus setengah 10 nyampe di bengkel, setengah 12 baru beres, jam 12 kita sholat Jumat, dan jam 3 tadi kita sampai di Gombong. Rada gak enak sih saya sebenarnya sama Wisnu. Ya, cuma ya mau gimana, namanya perjalanan gak ada yang tahu ya. Kita planningnya begini jadinya begitu. Sebenarnya gini teman-teman, Kebumen ke Dieng itu nggak jauh, jaraknya paling lama itu kalau naik motor sekitar 3 jam. Tapi ya apa daya, namanya trouble kan, kita juga nggak mau kan adanya trouble gitu. Sebenarnya emang dandaninnya nggak lama, yang lamanya itu adalah bongkar bodi motornya. Tadi saya lihat dia ngebenerinnya cuma ketok-ketok, ngencengin apa yang kendor, itu kayaknya ada mur yang kendor, terus bantalan karetnya dilihat, terus udah selesai. Saya dikasih lihat fotonya udah selesai, udah kenceng. Terus ditambah lagi ngecek ada yang karatnya di bagian depannya, nggak ada, aman alhamdulillah. Udah yang lama pasang bodinya. PCX tuh kalau nggak bisa pasang bodinya bingung. Iya, kita telah tiba di kawasan Pantai Menganti. Wih, Pantai Menganti water sport, anjas. Kita mau nyore-nyore di Pantai Menganti. Asik. Lah. Aduh. Oke. Ini dia administrasinya. Piro mas? Selamat sore, berapa mas? Seorang? 2 orang. Satu. Masing-masing bayarnya? 25. 25 udah sama parkir kah? Parkir gratis. Jadi tiket masuknya 25.000, udah termasuk parkir. Harga tiketnya lumayan juga ya, 25.000. Ini apa nih, posko? Oh ada posko sih. Pos pengamanan Natal dan Tahun Baru. Wah, bisa numpang tidur nih. Wih, tuh bibir pantainya udah mulai terlihat. Iya. Wah, ini gak bisa kita sambil main HP teman-teman. Gak bisa kita sambil story HP, gak bisa. Soalnya turunannya terjal nih. Wow, turunan terus. Dan remnya tuh harus sering-sering dikocok. Jangan dipanteng ya, karena panas ini. Pasti tuh kita kocok rem belakang, gantian rem depan, rem belakang, gantian rem depan, kayak gitu. Kalau nggak gantian-gantian panas dia ntar. Allahu Akbar. Ih.
Hancur banget jalannya. Pantainya bagus, jalannya jelek parah. Wah, iya. Iya. Iya lu. Wow, turun terus kan. Begini turunan ini. Ini jangan rem depan ya teman-teman, bahaya ini. Apalagi kalau ada kombi brake. Remnya jangan terlalu dalam. Takut ngesot ban depannya. Bahaya soalnya. Wih. Menganti beach. Di sono no penginapan no, kabin-kabin depan. Wih. Menganti bro. Wih, tuh ada yang main jet ski tuh. Wih. Wah, ini lautnya lagi surut. Lagi surut bener. Kalau kemarin pas lebaran tuh, lebaran Idul Fitri ya. Di lebaran Idul Fitri tuh lautnya sampai ke bibir. Airnya sampai ke bibir pantai. Tuh, batu karangnya nggak kelihatan. Kalau sekarang bibir pantainya tuh kelihatan, bisa buat duduk-duduk lah, ngecil. Karena patokannya pantai Menganti itu kalau batu karangnya terlihat berarti pantainya lagi surut. Kalau batu karang, kalau batu karangnya terendam sampai ke bibir pantai sini nih, itu tandanya lautnya lagi pasang. Gitu teman-teman. Oke, ini kita udah sampai. Waduh, ini air apa ini? Biru airnya ya. Nah, kita cari parkir dulu yuk teman-teman, yuk kita parkir.